Setelah Bima dan ayahnya berlalu melewati tempat persembunyianku dan Kak Angga, aku dan Kak Angga kembali berdiri di balik pohon agar bisa mendengar percakapan mereka. Posisi Bima dan Pak Guntur udah saling berhadapan dengan Pak Kades dan seorang laki-laki itu. "Ada apa Pak Kades memanggil kami? Kenapa tidak bicara di rumahku aja?" kata Pak Guntur kepada Pak Jeki. "Tadi aku mau ke rumahmu, tapi anak dari kota itu masih ada di rumahmu," jawab Pak Jeki. "Apa salahnya dengan Keke dan Angga, Pak Kades?" tanya Bima. "Bima, aku tidak ingin anak kota itu tahu tentang bisnis kita," jelas Pak Jeki. "Sangat berbahaya, karena aku tidak mau apa yang kita lakukan selama ini terbongkar," sambung Pak Jeki. "Keke bukan gadis yang berbahaya, Pak. Dia gadis manis dan manja," jawab Bima menilaiku. "Iya Pak Kades, mereka bukan orang yang berbahaya, hanya anak terpelajar dari kota," sanggah Pak Guntur. "Gadis itu cantik dan termasuk kategori dalam bisnis kita. Apakah dia masih perawat?" ucap Pak Jeki. "Jangan sentuh Keke, aku tidak akan biarkan kalian menjadikannya korban dari bisnis ini." Bima bersuara lantang dan seperti sangat marah mendengar perkataan Pak Kades. Astaga, ternyata Bima juga ikut dalam bisnis kejahatan ayahnya. Tampang baik, tidak menjamin apa yang dilakukan Bima. Saking terkejutnya aku melangkah mundur dan tidak sengaja terjatuh di kali kecil di dekatku berdiri. Au! Aku terduduk di kali kecil yang airnya mengalir sehingga menimbulkan bunyi. "Siapa di sana?" Terdengar suara Pak Guntur berteriak. Kak Angga menoleh ke arah mereka berdiri. Mereka mau ke sini," kata Kak Angga yang membuat aku langsung bangkit berdiri, mengulurkan tangan Kak Angga untuk berdiri. Pak Guntur, Bima, Pak Jeki, dan seorang laki-laki itu langsung melangkah ke arah tempat persembunyian kami. Sebelum mereka melihat kami, aku dan Kak Angga secepatnya berlari menyusuri semak-semak yang akan tembus ke gudang dan rumah kayu dekat Cakamati terbunuh. "Ayo cepat larinya, Kay," ucap Kak Angga saat kami terus berlari di kegelapan di sela-sela pepohonan dan juga semak-semak. "Sepertinya ada orang yang berlari di semak-semak itu," suara Pak Jeki yang terdengar lantang saat aku dan Kak Angga berlari yang membuat semak-semak bergoyang. "Iya, aku lihat ada bayangan orang di balik sana," jawab Pak Guntur. Aku terus berlari dengan cepat dan sekuat tenaga. Kak Angga berusaha berlari tidak menjauhiku karena takut kami terpisah. Sesaat aku lihat ke belakang, mereka mengejar kami. Aku dan Kak Angga terus berlari di kegelapan, dan hanya sinar bulan purnama yang menerangi arah kami. "Kak, kita akan mendekati gudang Pak Guntur dan rumah kayu itu," ucap aku terus berlari. "Kita tidak mungkin mengambil arah lain. Sepertinya mereka berpencar mengejar kita," jawab Kak Angga dengan napas tersengal-sengal. Tidak jauh dari kami berlari, tepatnya di depan kami, tiba-tiba terpaksa berhenti karena di depan sudah ada 5 orang anak buah Pak Guntur seperti menunggu kami karena mereka berjaga-jaga sambil berbicara di ponsel. Mata kelima anak buah Pak Guntur itu liar melihat ke sekitar, seperti mencari keberadaan kami. Kami terkepung. Untuk berbalik arah, tidak mungkin. Kami pasti terlihat atau tertangkap. Pak Guntur menghubungi anak buahnya karena tahu kita berlari ke arah sini, Kay, kata Kak Angga saat kami terhenti sesaat. "Kemana kita akan lari? Atau bersembunyi kah?" tanyaku berpikir melihat ke sekitar. "Arah ke kiri ke rumah Bu Jumi. Sebaiknya kita ke rumah Bu Jumi aja, Kay," ide Kak Angga, dan kami saling bertatapan sesaat. Aku menganggukkan kepala menyetujui ide tersebut. "Cepat kejar orang itu, dia pasti di sekitar sini," teriakan Pak Jeki sangat dekat di telinga. Aku dan Kak Angga terus berlari ke arah kiri dan kami sampai di halaman belakang rumah Bu Jumi. "Kak, bajuku basah. Kalau Bu Jumi bertanya gimana?" tanya aku karena bingung harus berbuat apa. "Kita kesini kan hanya untuk bersembunyi, bukan menampakkan diri ke Bu Jumi," kata Kak Angga. "Ayo kita ke kandang kuda dan bersembunyi di sana," sambung Kak Angga. Tanpa berpikir banyak kami melangkah mengendap-endap di kandang kuda Bu Jumi. Rumah ini terlihat sepi karena anak buah Pak Guntur biasanya berjaga di gudang dan rumah kayu tempat penyekapan gadis-gadis. Langkah yang tenang,
Kalau tidak, kuda-kuda ini akan terganggu, kata Kak Angga mengingatkanku. Iya Kak, jawabku menuruti kata-kata Kak Angga. Kak, kita sembunyi di balik karung jerami itu. Aku menunjuk karung-karung berisi jerami yang berjejer di sudut kandang. Ayo, kata Kak Angga melangkah ke arah yang aku tunjuk. Cepat cari orang itu, dia pasti bersembunyi di sekitar sini. Pak Guntur mengarahkan beberapa anak buahnya mencari kami. Tidak ada celah bagi kami melarikan diri dari kandang kuda ini. Mereka berjumlah banyak dan berpencar di sekitar persembunyian kami. Aku dan Kak Angga bersembunyi sambil memegang pisau yang biasa aku selipkan di sepatuku. Aku dan Kak Angga menundukkan badan di balik karung-karung berisi jerami untuk bersembunyi. Mata kami melihat keluar kandang. Dua orang lelaki anak buah Pak Guntur melangkah melihat ke sekitar kandang. Dan setelah itu aku melihat Bima melangkah di belakang mereka. Ada Bima kah? Bisikku kepada Kak Angga. Celaka kalau dia melihat kita, jawab Kak Angga. Kita harus berpencar agar nanti kalau salah satu dari kita tertangkap, yang lain bisa menolong, ucapku. Kak Angga menyetujui ideku. Dia jalan pelan sambil menundukkan badan dan berpindah ke sisi kanan yang juga penuh dengan karung-karung berjajaran. Keringat bercucuran meskipun malam semakin gelap dan udara juga semakin dingin. Kak Bima, sepertinya orang itu bersembunyi di sekitar sini, karena kalau melarikan diri, dia pasti terkepung, ucap salah satu anak buah Bima kepadanya. Kamu benar, cepat kalian periksa sekitar sini. Aku yakin kita pasti menemukan siapa sosok yang kita cari, jawab Bima. Baik Tuan Bima, jawab kedua laki-laki di depannya, dan setelah itu mereka berpencar ke depan kandang kuda lainnya. Aku udah siap-siap akan menikamkan pisau jika Bima berhasil menemukan aku. Tidak ada pilihan karena Bima juga terlibat di bisnis orang tuanya setelah aku mendengar percakapan mereka di balik pohon tadi. Satu keluarga semuanya penjahat dan pantas untuk mati. Tapi apakah aku bisa melakukannya? Karena mereka berjumlah banyak dan bersenjata. Situasi sekarang sedang sulit dan di luar rencana. Mataku hampir tidak berkedip melihat Bima memasuki kandang tempat kami bersembunyi. Dia melangkah dan semakin mendekat. Kak Angga udah siap-siap dengan pisau di tangannya dan sesekali melirikku berjaga agar bisa melindungiku. Sekarang Bima berdiri tepat di depanku, bersembunyi di tumpukan karung berisi jerami. Dia melihat ke sekitar kandang dan matanya terus liar mencari, dan kakinya melangkah menuju ke balik karung jerami tempat persembunyianku. 3 langkah lagi, Bima akan melihatku bersembunyi. Aku menarik napas dalam dan bersiap-siap. Bima? Dari luar kandang, Pak Jeki memanggil Bima. Bima membalikkan badan. Iya, Pak Kades? Jawab Bima menanggapi panggilan Pak Jeki. Sebaiknya kamu istirahat aja di rumah. Ibumu masih bersedih di kamarnya. Lagian anak buah ayahmu udah berpencar, kata Pak Jeki menatap Bima. Ayahku mana Pak Kades? Tanya Bima. Pak Guntur ada di dalam rumah. Ibumu masih bersedih. Baiklah Pak, aku akan menemui ibu untuk menghiburnya. Pak Jeki berlalu menjauhi kandang kuda. Bima juga melangkah keluar kandang setelah mendengar perkataan Pak Jeki. Aku membuang napas lega karena Bima akan menjauhi tempat persembunyianku. Namun tiba-tiba Bima menghentikan langkahnya saat akan menggapai satu langkah lagi keluar kandang. Dia menoleh ke belakang sesaat. Apakah Bima tahu aku di sini? Gumamku di dalam hati. Ternyata firasatku benar. Bima membalikkan badan dan melangkah lagi menuju tempat persembunyianku. Apakah dia tahu aku bersembunyi di sini? Beberapa anak buah Pak Guntur berkeliaran di luar kandang dan terus mencari. Sesaat, aku melirik ke Angga. Dia meletakkan telunjuknya di depan bibir menyuruhku diam dan tenang. Aku tidak punya pilihan. Bima semakin mendekat dan dia pasti melihatku dan juga ke Angga. Aku harus melakukan sesuatu. Melihat Bima melangkah mendekat, Kak Angga juga melangkah pelan merunduk ke kiri dan entah apa yang akan dilakukannya. Aku udah siap-siap menghadapi Bima. Dia akan segera terkejut melihat siapa yang dikejar dan dicarinya. Tiba-tiba saja kuda mengamuk dan lepas dari kandang ini.
Mataku membulat menyaksikan kuda-kuda di dekat Kak Angga lepas dan lari keluar dengan kencang. Melihat kuda-kuda itu, Bima langsung terkejut dan mencoba mengejar hingga depan kandang. "Kejar kuda itu!" teriak Bima kepada beberapa anak buahnya. Dan semua perhatian beralih kepada kuda lepas, serta mengamuk di halaman belakang dan membuat semua anak buah Pak Guntur ikut panik dan berusaha menangkap kuda itu. Lukai kaki kuda itu dan potong talinya," ucap Kak Angga pelan yang langsung membuat aku mengerti kenapa kuda-kuda itu lepas dan mengamuk. Kaki kuda itu sakit karena sayatan pisau yang dilakukan Kak Angga. Kenapa kuda itu lepas dan mengamuk?" gumam Bima menyaksikan anak buahnya. Bima berdiri di depan kandang. Melihat Bima dan anak buahnya sedang lengah karena kuda-kuda mengamuk, aku dan Kak Angga menggunakan kesempatan itu keluar dari kandang dengan melompati papan pembatas samping kandang. Kami berlari secepat mungkin menjauhi area rumah Bu Jumi dengan mengambil jalan ke depan, tepatnya jalan besar. Sampai di jalan besar dan sedikit menjauh dari rumah Bu Jumi dengan arah ke rumahku. Kami baru melangkah santai seakan baru berkunjung dari rumah Bu Jumi. Hampir saja kita ketahuan, Kak, ucapku membuang napas lega. "Kita jangan senang dulu, Kak. Lihat celana dan baju bagian bawah kamu basah," kata Kak Angga. "Sebaiknya kita lari saja ke rumah, Kak," ucapku. "Jangan, ini." Kak Angga membuka jaketnya dan menyodorkannya kepadaku. "Untuk apa?" tanyaku seraya menatap Kak Angga dan tetap melangkah. "Ikat jaket itu di pinggangmu," kata Kak Angga. Aku mengerti maksud Kak Angga. Jaket ini bisa menutupi baju bagian bawah dan juga celanaku yang basah, meskipun tidak menutupi sempurna. Karena malam dan gelap, celana bagian bawahku tidak akan kelihatan kalau basah. Aku menuruti ide dari Kak Angga. "Sekarang, kita melangkah santai seperti tidak terjadi apa-apa," kata Kak Angga setelah jaket itu aku ikat di pinggang. Kami terus melangkah menyusuri jalan yang hanya diterangi bulan purnama. Saat kami hampir sampai di depan rumah, kami melihat 2 orang anak buah Pak Guntur berdiri di tepi jalan dan menatap kami tajam. "Ada anak buah Pak Guntur, Kak," ucapku pelan. "Tetap jalan dengan tenang dan santai agar mereka tidak curiga," kata Kak Angga. "Oke," jawabku mengedipkan mata kanan aku. Kak Angga menanggapi dengan senyuman sambil merangkul pundakku melangkah. Saat kami melewati 2 orang laki-laki itu dan tepatnya sudah berada di depan mereka, salah seorang menyapa kami dan bertanya, "Kalian dari mana?" Kami menghentikan langkah sesaat. "Maaf bang, abang bertanya sama kami?" tanya Kak Angga. "Bukankah hanya kalian yang lewat di depan kami?" tanyanya balik dengan nada kurang enak. "Ya, tapi bisa panggil kami Dek atau panggilan yang lebih sopan gitu?" Kak Angga memancing amarah mereka. "Sebaiknya kita hajar anak kota ini, teman," kata lelaki yang satunya lagi kepada temannya. "Kak, kita bilang Bima aja," ucapku kepada Pak Kak Angga, seperti mengancam mereka. "Iya, kayak mana ponselmu? Ayo kita hubungi Bima," jawab Kak Angga. Aku mengeluarkan ponselku dari saku celana dan mencari nama Bima di layar ponselku. "Tunggu, jangan hubungi Tuan Bima. Kami bisa dimarahi." Salah seorang lelaki itu terlihat takut kami menyebut nama Bima. Aku dan Kak Angga berusaha menyembunyikan tawa. Kami berhasil menggertak 2 laki-laki anak buah Bima. Bima sangat terpengaruh dan rasa sukanya kepadaku membuat lebih aman berkeliaran di desa ini. Sekarang yang aku pikirkan, bagaimana cara merubah kecurigaan Pak Jeki terhadap kami. Senjata kami hanya Bima untuk berlindung sesaat. "Baiklah bang, lain kali bicaralah yang sopan. Kami teman Bima dan Bu Jumi, ingat itu," ucap Kak Angga sedikit lebih tegas. "Iya, permisi," jawab seorang laki-laki itu gugup. 2 lelaki itu melangkah menjauhi kami. Aku dan Kak Angga melanjutkan langkah menuju rumah sambil menahan tawa. "Ayo masuk," kata Kak Angga membuka pintu. Kami masuk dan mengunci pintu secepatnya. Malam ini, kami bisa tidur melepas lelah dengan banyaknya tenaga terkuras.